Savana Afrika itu luas sekali, membentang sejauh mata memandang, penuh kehidupan dan misteri. Di bawah langit biru yang tak berujung, hamparan rumput dan semak menjadi rumah bagi ribuan makhluk. Di sana tinggal singa, sang raja pemburu. Ia berjalan gagah, menjaga wilayahnya, dan menjadi simbol kekuatan di padang rumput. Tapi, bahkan raja pun bisa kehausan. Di tengah panas yang membakar, rasa haus bisa menjadi musuh terbesar. Matahari menyengat, air jadi sangat berharga. Setiap tetes air adalah harapan hidup di tanah yang keras ini. Singa harus mencari tempat minum, meski bahaya selalu mengintai di setiap langkah menuju air. Sungai dan danau adalah rumah buaya. Di sanalah makhluk purba ini menunggu dengan tenang. Buaya reptil kuno, ahli menyergap mangsa. Ia telah bertahan jutaan tahun dengan kesabaran dan kekuatan. Ia menunggu dengan sabar di air. Tepi air adalah kerajaannya, tempat ia menjadi penguasa bayangan. Hanya sedikit hewan berani menantang buaya di sana. Semua makhluk tahu, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Singa butuh air untuk bertahan hidup, jadi ia harus ke sungai, meski bahaya selalu mengintai di balik permukaan. Buaya juga kadang ke darat, tapi lebih sering menunggu di air, menyatu dengan lingkungan, tak terlihat namun selalu siap menyerang. Kolam air jadi panggung kehidupan dan kematian. Setiap hari, drama alam terjadi di sini. Banyak hewan berkumpul di sana, pemangsa dan mangsa minum bersama. Tapi ketegangan selalu terasa, karena bahaya bisa datang kapan saja. Singa mencari air, buaya mencari santapan. Dua penguasa, dua dunia, bertemu di satu tempat. Jalan mereka pasti akan bersinggungan, dan di tepi air inilah, kisah hidup dan mati terus terulang dari generasi ke generasi. Seekor singa betina mendekati sungai, melangkah perlahan dan hati-hati. Anak-anaknya mengikuti di belakang. Langkah-langkah kecil mereka menimbulkan jejak samar di tanah basah. Suasana pagi masih tenang. Hanya suara burung dan gemericik air yang terdengar di udara. Ia meneliti tepian berlumpur, mata emasnya waspada. Setiap gerakan kecil di sekitarnya tak luput dari perhatian. Karena ia tahu bahaya bisa datang kapan saja. Setiap bayangan bisa menyembunyikan ancaman. Rerimbunan semak dan bayang-bayang pepohonan menjadi tempat persembunyian sempurna bagi pemangsa. Rasa haus menariknya ke air, namun ia tetap berhati-hati, memastikan anak-anaknya tetap dekat dan aman. Di bawah air keruh, buaya mengintai. Tak terlihat dari permukaan, ia menunggu kesempatan. Hanya lubang hidung dan mata yang tampak, mengintip di antara riak air. Ia hampir tak terlihat, menyatu dengan lingkungan. Buaya itu seperti patung, menunggu berjam-jam tanpa bergerak. Kesabaran adalah senjatanya. Ia merasakan getaran di air, hewan semakin dekat. Setiap getaran kecil menjadi sinyal bagi sang pemangsa. Singa betina menunduk, mulai minum. Tiba-tiba, riak mengganggu permukaan, membuatnya terkejut dan waspada. Ia langsung menoleh, otot menegang, siap bereaksi terhadap bahaya yang mungkin muncul. Moncong buaya muncul ke permukaan, salam diam yang mematikan. Detik pertama penuh ketegangan, udara terasa berat. Singa betina berdiri berani, melindungi anak-anaknya. Sekarang adu nyali dimulai dan hanya yang terkuat yang akan bertahan di tepi sungai ini. Singa berburu bersama dalam kawanan, kerjasama membuat mereka sukses. Setiap anggota punya peran, dari mengendap-endap hingga mengepung mangsa. Strategi ini membuat singa jadi pemburu yang sangat efisien di padang rumput Afrika. Auman keras dan cakar tajam jadi senjata utama. Auman mereka bisa terdengar hingga 8 km, menandakan kekuatan dan mengintimidasi lawan. Rahang kuat bisa menghancurkan tulang. Otot rahang singa sangat besar, memungkinkan mereka mengoyak daging dan mematahkan tulang dengan mudah. Di darat, mereka cepat dan gesit. Singa bisa berlari hingga 80 km per jam dalam jarak pendek, cukup untuk mengejar mangsa yang lincah. Buaya adalah pemangsa kuno, tubuhnya sempurna untuk serangan mendadak. Mereka menunggu dengan sabar di tepi sungai, nyaris tak terlihat. Gigitan buaya sangat kuat, terkuat di dunia hewan. Sekali menggigit, hampir mustahil mangsa bisa lepas. Mereka menangkap mangsa lalu menariknya ke air. Di sana, buaya punya keunggulan penuh. Gerakan death roll jadi andalan. Dengan memutar tubuhnya, buaya bisa merobek daging mangsa dengan cepat dan efisien. Singa punya kelemahan, tidak nyaman di air. Air memperlambat gerakan mereka, membuat mereka rentan terhadap serangan buaya. Singa sendirian lebih rentan, apalagi di wilayah buaya. Tanpa kawanan, mereka harus ekstra hati-hati. Stamina singa bagus untuk lari cepat, bukan pertarungan lama. Mereka mudah lelah jika perburuan berlangsung terlalu lama. Buaya punya kulit keras seperti perisai.
Lapisan tebal ini melindungi mereka dari serangan, bahkan dari gigi singa. Mereka bisa menahan napas lama, bersembunyi di bawah air hingga 1 jam, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tapi di darat, buaya lebih lambat. Gerakannya kaku dan tidak secepat singa. Kaki pendek dan kekar, perut jadi titik lemah. Jika perutnya terkena serangan, buaya bisa terluka parah. Jika terbalik, buaya bisa dalam masalah besar. Mereka kesulitan membalikkan tubuhnya sendiri. Setiap predator punya keunggulan dan kelemahan. Pertarungan mereka adalah duel strategi, kekuatan, dan adaptasi di alam liar. Pertarungan sering dimulai tiba-tiba. Seekor singa terlalu berani, atau anaknya mendekat ke air. Buaya melihat peluang, menerjang dari air dengan kekuatan dahsyat. Air muncrat, singa melompat mundur, mengaum keras. Cakar tajam mencoba menyerang mata atau moncong buaya. Jika buaya gagal menggigit, singa punya peluang. Tapi jika rahang buaya mengunci, situasi berubah cepat. Buaya berusaha menarik singa ke air, singa melawan sekuat tenaga. Pertarungan kacau, air, debu, dan amarah bercampur. Siapa yang menang? Tergantung ukuran dan lokasi. Di air, buaya sering unggul. Di darat, singa punya peluang. Kadang keduanya terluka parah dan mundur. Kematian bukan selalu hasil akhir, tapi risikonya tinggi. Duel ini menunjukkan kerasnya alam liar. Setiap hari adalah perjuangan hidup. Air sangat vital, hewan rela mempertaruhkan segalanya. Predator puncak pun tak pernah benar-benar aman. Singa dan buaya, dua makhluk luar biasa, masing-masing penguasa dunianya. Pertemuan mereka langka, tapi selalu menegangkan. Mereka mengajarkan kita tentang kekuatan dan keseimbangan alam.